Oke, halo teman-teman. Hari ini Miss akan bagikan pembahasan tema 6 tentang hidupku adalah ibadahku. Nah, hari ini kita sudah membahas tema 6 ini di Zoom meeting, tapi alangkah lebih baiknya jika kita bisa mengulangnya kembali supaya teman-teman bisa tahu apa yang dimaksudkan dalam materi ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau membahas materi hidupku adalah ibadahku. Kiranya Kau yang tolong supaya kami tahu apa yang Kau maksud dalam materi kali ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Nah, di sini ada beberapa ayat yang ada kaitannya dengan hidup kita ini sebagai ibadah kita terhadap Tuhan. Nah, teman-teman bisa sambil dibuka dan dibaca ya secara mandiri dalam Kejadian pasal 21 sampai 22. Lalu dalam Matius ayat yang pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai 13 dan juga lanjutannya ayat 14 sampai dengan 30. Dan juga dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, di beberapa bacaan Alkitab tersebut, teman-teman akan bisa tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang dimaksudkan dengan hidup kita ini sebagai cara kita beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk poin yang pertama, kita mau belajar dulu tentang tekun dalam iman. Nah, dalam Perjanjian Lama, iman itu berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. Nah, sebenarnya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini hampir sama ya. Mereka sama-sama mempercayai. Kalau dalam PB, dalam Perjanjian Baru, iman itu berarti mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar. Nah, dalam konteks ini, imannya adalah iman yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan penciptanya. Manusia yang beriman adalah manusia yang mengandalkan dan mempercayakan dirinya kepada Allah. Dia menyerahkan hidupnya itu kepada Allah, oke? Dia menganggap, dia memfokuskan bahwa Allah itu adalah sumber dari kehidupannya dan dasar dari kehidupannya. Jadi merupakan sesuatu hal yang penting, hal yang sangat penting dan hal yang sangat harus diperhatikan. Udah sangat harus lagi ya. Berarti itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Oke, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita tuh percaya sama sesuatu yang sebenarnya belum kita lihat, tapi kita udah percaya kalau hal itu akan terwujud buat kita seperti itu. Iman Kristen itu dikatakan tadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman itu akan terlihat dari perbuatan atau tindakan kita. Atau dari buah-buah yang kita lakukan. Kita nggak bisa lihat orang imannya sebesar apa sih. Hanya dari kita lihat bentuk tubuhnya aja. Atau kita nggak bisa melihat orang itu percaya banget gak sih sama Allah?
hanya melalui aksesorisnya saja. Nah, kita bisa melihat semua hal itu dari cara dia melakukan sesuatu, cara dia untuk meresponi permasalahan, meresponi kegagalan seperti itu. Dan bahkan di sini ada contoh yaitu Abraham. Cara Abraham untuk meresponi perintah dari Allah. Ketika Allah menyuruh Abraham meninggalkan keluarganya untuk pergi ke negeri yang belum diketahuinya, Abraham hanya taat. Jadi, ketika Abraham itu sudah hidup dengan nyaman di tempat kelahirannya, di tempat di mana dia ada saat itu di Ur Kasdim, Allah itu berfirman sama Abraham supaya Abraham meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan keluarga-keluarga yang di sana, dan pergi ke tempat tujuan yang Allah sudah sediakan. Meskipun Abraham tidak pernah tahu mana sih negeri yang akan Tuhan kasih ke dia, mana sih lokasinya. Jadi Abraham ini hanya disuruh pergi dan akhirnya dia tetap menuruti apa yang Allah perintahkan. Dia pergi meninggalkan negara, meninggalkan tempat di mana ia ada. Nah, karena ketaatannya Abraham ini sama perintahnya Tuhan, akhirnya menjadikan Abraham sebagai bapa bagi orang yang percaya. Karena imannya kepada Tuhan, cara dia meresponi panggilan Tuhan, cara dia meresponi perintah Tuhan, seperti itu. Selain Abraham, kita bisa lihat apa yang dapat kita pelajari dari seorang perempuan dari Kanaan. Nah, seorang perempuan Kanaan ini, ia itu gigih. Dia tetap tekun, dia tetap mau berusaha meminta pertolongan kepada Yesus. Walaupun pada saat itu mula-mulanya Yesus tidak menghiraukan, bahkan Yesus sudah nolak. Tapi berkat kegigihan hatinya, berkat imannya kepada Yesus, kepada Allah, dia yakin bahwa setiap apa yang jadi pergumulannya waktu itu dapat terselesaikan jika ada Allah yang menolongnya. Nah, di situ Allah melihat kegigihannya dan Allah mau mengabulkan apa yang jadi pergumulan hatinya. Seperti itu. Dan di sini dituliskan ada 3 cara hidup beriman mengandung beberapa pengertian. Nah, yang pertama, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Artinya, kita menyerahkan hidup kita itu sepenuhnya. Menyerahkan hidup kita secara sepenuhnya. Artinya tidak setengah-setengah. Tidak hanya seperempat saja, tetapi sepenuhnya. Artinya 100% hidup kita tuh kita serahkan kepada Allah. Lalu yang kedua dituliskan taat dan setia kepada Allah untuk memegang kebenaran. Artinya kita diminta untuk taat. Kita udah diperlihatkan dari kisahnya Abraham. Di situ Abraham adalah orang yang taat sama Allah. Dia setia sama perintahnya Allah. Nah, di situ kita bisa mendapatkan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu iman disertai dengan perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, di slide selanjutnya dikatakan dengan jelas, iman itu ibaratnya tanaman. Dia harus dipupuk. Tanaman itu harus dipupuk setiap hari. Mungkin tidak setiap hari ya, tapi dia harus dipupuk secara rutin supaya tanaman tersebut dapat segera berbuah, dapat segera berkembang seperti itu. Nah, begitu juga dalam iman kita kepada Tuhan. Caranya supaya iman kita berkembang, yaitu dengan cara berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga beribadah.
Hal-hal tersebut dapat memupuk imannya kita untuk lebih lagi percaya sama Allah. Jadi kita harus membiasakan diri untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Allah, dan juga beribadah. Seperti itu. Nah, poin yang kedua, kalau tadi kita udah belajar tekun dalam iman, sekarang poin yang kedua adalah menanti dengan bijaksana. Teman-teman bisa baca dan buka dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di situ ada sebuah kisah tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, dan juga 5 gadis bijaksana. Nah, di situ ada 2 tipe gadis, ada 2 tipe orang yang mereka itu mempunyai perbedaan. Gadis bijaksana ini terbiasa untuk prepare. Dia mempersiapkan apa yang mungkin nanti akan dibutuhkannya. Tapi gadis yang bodoh ini adalah gadis-gadis yang tidak mempersiapkannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Setiap saat dalam hidup kita tuh nggak pernah tahu apa sih yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. 5 menit yang akan datang, 10 menit yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, dan waktu-waktu ke depan yang lain. Mungkin akan ada suatu hal yang baik yang datang sama kita. Tapi ada kalanya juga Tuhan memberikan cobaan di luar dugaan kita. Nah, di situ kita harus sudah siap sedia supaya ketika kita mendapatkan kesedihan, kita bisa tetap kuat, tetap bisa mengandalkan Tuhan. Ketika kita dalam masa senang, kita juga tetap bisa menjadi orang yang setia sama Allah, setia sama janjinya Allah sama kita, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mau belajar tentang setia sampai akhir. Setia sampai akhir, artinya kita tetap taat, kita tetap mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapannya, mulai dari awal hingga akhir. Nah, kita bisa lihat contohnya adalah kisah jemaat di Smyrna. Kota Smyrna itu adalah kota yang indah dan kaya raya. Kota ini menjadi pusat perdagangan wewangian mur. Artinya, meskipun kota ini nggak terlalu besar, tapi dia itu adalah pusat. Artinya, banyak orang datang dan pergi di tempat tersebut. Banyak orang yang melakukan proses jual beli di kota tersebut. Tidak heran jika penduduk di kota Smyrna ini adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang mempunyai penghasilan lebih. Tapi di balik kekayaannya orang-orang di sini, di Smyrna ini, ada juga anak-anak Tuhan yang mereka itu menghadapi kesusahan. Ketika mereka di sini dituliskan, ketika mereka mau membeli ataupun menjual wewangian, tidak ada yang mau melirik mereka. Ketika mereka mau membeli, nggak ada yang mau jual. Ketika mereka menjual, tidak ada yang mau beli. Seperti itu. Bahkan juga tidak memiliki pekerjaan karena setiap orang yang mau masuk ke dalam pekerjaannya, yang mau melakukan pekerjaan di kota tersebut, harus mau untuk menyembah Allah-Allah mereka. Seperti itu. Nah, tapi hal yang perlu kita pelajari dari kisah ini, kisah jemaat di Smyrna ini, meskipun mereka dalam keadaan yang miskin, yang kekurangan, tetapi jemaat di Smyrna itu mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Sehingga mereka tetap setia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Mengapa sih kok kita itu harus setia sama Allah? Kenapa sih kita nggak cuma datang ketika kita butuh doang? Atau bagaimana sih jika kita
tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang pertama, alasannya adalah Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Dia itu adalah pemula atau seorang yang mengawali segala sesuatu yang ada di bumi ini. Mulai dari menciptakan langit dan bumi, lalu membuat binatang, membuat air dan daratan menjadi terpisah, dan lain sebagainya. Semua hal itu bisa Allah lakukan. Dan Allah sendiri yang akan mengakhirinya seperti itu. Nah, tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa itu telah merusaknya. Sehingga apa yang dosa lakukan, apa yang manusia lakukan dengan dosanya, itu adalah hal-hal yang dapat menghalangi kuasa Allah tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Seperti itu. Dan di slide terakhir, kenapa sih kok kita tuh harus setia sampai akhir? Ya karena Yesus itu adalah penyelamat kita. Dosa yang semula itu membuat hubungan antara manusia dan Allah itu putus, akhirnya dapat terjalin kembali karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal supaya dia itu mati di kayu salib dan menolong kita semua. Seperti itu. Nah, sehingga karena itu semua sudah sepatutnya jika kita itu setia sama Allah, setia sama apa yang sekarang kita pergumulkan. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan menutup pembahasan materi kali ini. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan teman-teman dapat tahu apa yang Miss maksudkan. Oke, sekarang Miss akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hadirat-Mu. Kiranya Engkau yang tolong setiap kami, supaya kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang tolong untuk setiap aktivitas kami, apapun yang didapatkan. Segala macam hal yang boleh kami terima, kiranya Engkau yang tolong, supaya kami lebih hari lebih setia lagi kepadamu, supaya kami lebih hari lebih tahu apa yang Engkau maksudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.